Hai, jumpa lagi dengan Dokter Teddy. Bagaimana kabar? Yang jelas kita semua berharap sehat pada tahun baru 2021. Saya akan berbagi sedikit tentang apa yang disebut sebagai trigger finger. Trigger finger pada dasarnya adalah sebuah keadaan dengan macetnya gerakan jari. Yang paling sering terjadi adalah pada jari manis. Kalau jari kita ditekuk, biasanya dia akan ditekuk dengan mulus. Nah, pada kondisi trigger finger, jari ini macet. Ceklik. Lalu dia tidak mau diluruskan. Jari yang lain mau lurus, jari yang sebelahnya nggak mau lurus. Aduh. Kira-kira seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Ada yang namanya tendon untuk menekuk jari. Nah, tendon itu memiliki selongsong, selain juga punya puli atau semacam pemegang posisi tendon. Bila jari dipakai untuk menekuk, maka ada tendon, kabel yang akan menarik. Itu yang namanya tendon flexor. Tendon itu memiliki selongsong, selubung, juga memiliki pulis sebagai penahan, semacam terowongan-terowongan pendek untuk menahan agar posisi tendon selalu dekat dengan tulang belulang. Jadi tidak terjadi bentukan seperti busur panah atau orang mengenalinya sebagai bowstringing. Puli itulah yang berfungsi untuk memegang, menjaga agar posisi tendon flexor selalu dekat dengan tulang belulang. Pada trigger finger, yang terjadi adalah bagian puli yang terutama adalah puli yang paling pangkal, biasanya ada di area bagian yang menonjol pada telapak tangan. Pada bagian itu dia menebal, meradang, bisa oleh berbagai sebab yang pada dasarnya tidak diketahui dengan pasti, tetapi salah satu dari kemungkinan adalah karena pemakaian jari yang terlalu sering. Bagaimana keluhan pada trigger finger? Cukup jelas ya, keluhan yang paling mengganggu adalah nyeri. Tentu selain nyeri, gangguan pada fungsi oleh karena jari menjadi tidak mudah untuk diluruskan atau juga ditekuk pada waktu dipakai untuk menggenggam khususnya atau memegang benda. Pengobatan dapat dikerjakan pada dasarnya, pilihan pertama adalah non-bedah. Bisa dikerjakan dengan pemberian obat anti nyeri yang mudah-mudahan menjadi bantuan yang sangat menolong. Selain itu ada upaya yang lain, misalnya stretching pada jari dengan teknik tertentu. Lalu bisa diberikan bidai pada waktu malam. Karena biasanya kalau selama kita tidur, jari kan mengikuti tangan yang rileks gitu, dengan bentuknya relatif menekuk. Pada waktu bangun pagi sering terjadi keluhan oleh karena pada waktu mau beraktivitas kemacetan terjadi. Jadi dengan demikian dijaga dalam keadaan lurus selama tidur malam. Harapannya agar tidak mengganggu dengan sangat pada kesempatan pagi hari. Pengobatan yang lain dapat diberikan dengan pemberian suntikan, yaitu untuk menekan peradangan pada selubung puli yang menebal tadi. Kalau itu tidak menolong juga, maka tentu saja pembedahan menjadi pilihan. Dan pembedahan diberikan pada area puli yang tebal tadi, dipotong agar tendon menjadi bebas meluncur. Bagaimana pembedahan dikerjakan? Anda tidak perlu berpuasa, Anda siapkan beberapa lagu. Jadi kalau menjalani operasi, Anda menyanyi, atau bisa bersama-sama dengan dokter Anda menyanyi.
Lalu akan dikerjakan pemberian suntikan bius lokal saja, dan itu yang disebut sebagai pekerjaan operasi bedah tangan dalam keadaan sadar penuh atau fully awake hand surgery. Intinya adalah merobek puli khususnya pada bagian tonjolan di telapak tangan yang menuju ke arah jari, karena disitulah tempat puli yang meradang yang harus dibuka agar tendon dapat meluncur dengan bebas. Pasca pembedahan dapat dilakukan upaya rehabilitasi yang pada dasarnya tinggal mengikuti instruksi untuk melatih kembali jari-jari yang sempat macet untuk kembali lancar dalam bergerak sehingga tidak mengganggu fungsi. Sampai di sini, pastikan Anda menikmati tahun baru dengan semangat sehat, mengikuti protokol kesehatan yang selama ini sudah kita kenali dengan disiplin. Selamat menikmati kesehatan Anda dan berkontribusi bagi bangsa kita. Selamat tahun baru 2021, selalu sehat. Saya akan menemui Anda kembali. Salam sehat.